Terima kasih Pak Kepala KPH Rinjani Timur, Pak Mustar Hadi yang sudah hadir di dalam acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang daring maupun yang online atau yang offline, eh, kami memang sengaja mencarikan narasumber-narasumber yang dari Tapak ya, untuk menceritakan langkah-langkah yang dilakukan di dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan tentunya narasumber yang kami hadirkan adalah narasumber yang memang sudah melalui seleksi Pak Mustar, yaitu kita cari yang benar-benar sudah berhasil, sehingga nantinya keberhasilan tadi, langkah-langkah yang menuju keberhasilan tadi bisa ditularkan ke kami, menjadi hal yang positif, bisa memotivasi kami agar melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini bisa menghasilkan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan alhamdulillah, biasanya kami juga menghadirkan kelompok tani, Pak. Dan hari ini kita akan menghadirkan birokrasi ya, birokrasi di tataran tapak, yaitu KPH Rinjani Timur, dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahannya. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah apa yang beliau kerjakan bersama stafnya ataupun bersama pihak-pihak terkait lainnya, sehingga rehabilitasi hutan dan lahan yang dikerjakan di KPH Rinjani Timur menjadi berhasil. Dan ini menjadi motivasi Bapak dan Ibu semua, terutama birokrasi-birokrasi, yang tentunya memberikan memfasilitasi teman-teman KTH, memfasilitasi teman-teman masyarakat lain di dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan. Untuk itu, kami persilakan Pak Muhtar untuk memaparkan trik, trik and triknya kan gitu ya. Monggo Pak Muhtar. Makasih, makasih Pak Kasubdit. Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf saya terlambat. Tadi sempat keluar sebenarnya dari hotel, Pak. Kemudian dapat kabar dimajukan. Jadi ya, mohon izin agak terlambat tadi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Mustara Hadi, Pak. Biasa dipanggil dengan Pak Hadi. Kebetulan saya diamanatkan sebagai Kepala Balai KPH Rinjani Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah di KPH kebetulan saya sudah sekitar baru 14 tahun Pak di KPH. Bersamaan dulu mungkin ada Pak Dani dulu Pak di sana, sama dengan Pak Zulmansa yang alhamdulillah hari ini menjadi Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dan menjadi pejabat sementara Bupati Sumbawa Barat sekarang, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait pengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dibilang sukses story sebenarnya tidak tidak seperti itu. Cuma mungkin pengalaman yang kami alami terkait kegiatan rehabilitasi hutan baik yang dilakukan oleh eh, apa namanya BPDAS maupun juga di tempat kami ada dilakukan oleh pihak swasta. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum izin Pak saya berdiri mungkin. Ya, terima kasih. Izin Pak, mohon berdiri. Eh, jadi ini adalah KPH. Kami di Lombok di NTB itu ada 16 KPH Pak. Satu eh, Tahuran Nuraksa. Jadi wilayah kami, kebetulan KPH Rinjani Timur ini adalah salah satu KPH yang dibentuk pada tahun 2013
Ini pada waktu itu masih ada istilah KPH model. Wilayah kami ini, next, ini sebenarnya gambar-gambar wilayah kami sebenarnya. Nah, ini adalah wilayah kami, Bapak Ibu sekalian. Kami ada di Kabupaten Lombok Timur. Di pada awalnya kami ini adalah KPH perubahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur. Wilayah kami sebagian besar terdiri dari hutan lindung. Sehingga pada waktu itu kami disebut dengan KPH lindung. Nah, ada sekitar 85% itu adalah hutan lindung dan 15% adalah hutan produksi. Nah, ini menarik sebenarnya kegiatan RKHL kami ini walaupun hutan lindungnya lebih banyak, tetapi lebih banyak fokusnya yang dikerjakan oleh APBN itu ada di hutan produksinya. Ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan dari KPH Rinjani Timur sebenarnya eh, sebagian besar kegiatannya adalah dari kegiatan yang bersumber dari APBN, yaitu yang dibiayai oleh dari BPDAS Dodokan Moyosari. Mungkin ada Pak Rudi di sini, atau belum kelihatan deh tadi saya lihat. Jadi kami, Ada Pak, hadir Pak. oh lagi Zoom ya, ya saya kira beliau ke sini kemarin infonya mau ke sini. Ya jadi kami itu di dalam menentukan areal Bapak Ibu sekalian fokus kepada lokasi yang sudah memiliki izin perhutanan sosial atau juga yang berproses perhutanan sosial. Kenapa kami katakan berproses perhutanan sosial? Sebenarnya kalau kita mengacu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, lokasi ini sudah termasuk perhutanan sosial. Tetapi statusnya kemitraan kehutanan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu setelah PP 23 dan ada Permen LHK nomor 9 2021, kemitraan kehutanan di tempat kami itu tidak ada Pak di KPH. Jadi PS itu jadi 4. Hanya HKM, HK, HD, dan satu lagi adalah ya artinya kemitraan kehutanan tidak ada. Yang ada kemitraan konservasi. Nah, itulah yang kami transformasi. Nah, tapi karena ini sudah ada kelompoknya Bapak Ibu sekalian, maka itulah yang menjadi fokus kegiatan RHL. Karena kalau tidak ada kelompok, rasanya sulit bagi kami untuk melakukan kegiatan RHL dengan komposisi personil KPH yang terbatas, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kelembagaan kelompok. Kami melihat kelembagaan kelompoknya. Karena belum tentu yang PS ini memiliki kelembagaan yang kuat, Bapak Ibu. Ada yang sudah lama PS, ada yang baru PS. Nah, sehingga kami coba untuk memilih kelompok dengan kelembagaan yang sedang sampai kuat. Ini perlakuannya pun berbeda nanti. Artinya apa? Di dalam pelaksanaan kegiatan ini kan ada yang langsung kerjasama BPDAS dengan KPH, SPKS-nya. Ada yang langsung BPDAS dengan kelompok. Nah, kalau kelembagaannya sudah kuat, maka akan kami pilih kerjasamanya antara BPDAS dengan kelompok. Tujuan kami adalah untuk membangun kemandirian kelompok itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia belum kuat, maka kami yang menjadi depan. Tetapi dengan dukungan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh kelompok. Nah, kemudian itulah lanjut nanti ke dalam tipe pengadaan barang dan jasanya. Apakah 1, 2, 3, dan 4 itu selanjutnya seperti itu. Next. Nah, ini tadi kenapa kami pilih area LPS. Ini salah satu, ada 4 tadi yaitu legalitas kelompok, ada kelembagaan. Sudah jelas jumlah anggotanya, Pak. Di setiap PS yang ada di KPH Rinjani Timur atau yang ada di Lombok, itu sudah ada jelas jumlah kelompoknya. Begitu. Kemudian tidak hanya jumlah kelompok saja, tetapi setiap kelompok lahannya itu sudah kami ukur. Sudah ada bentuknya di lapangan. Misalnya di dalam kelompok itu memiliki areal 150 hektar, anggota kelompoknya 200, ada 200 persil tanah lahan garapan yang sudah kami ukur. Jelas. Jadi ada tanggung jawab nanti masing-masing anggota kelompok itu. Kalau mereka tidak melaksanakan itu, kami beri sanksi. Kami suruh keluar untuk dari anggota kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah ini gambaran. Ini kami sebut dengan peta rincik Bapak Ibu. Ini adalah peta RHL
yang ada di Rinjani Timur terhitung dari 2022, 2023, 2024. Jadi ada rinciknya. Jadi ada alamat dari setiap lahan yang kami tanam. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi tidak kami secara global menetapkan 100 hektar lalu kami tanam, tidak. Tapi ini sudah jelas seperti itu. Next. Termasuk juga tadi yang lokasi yang swasta. Di tempat kami ada RHL yang dilakukan oleh PT AMT, Aman Mineral Nusa Tenggara. Dan insya Allah tahun depan juga ada dari PT Vale, yang kebetulan operasional perusahaan nikelnya ada di Sulawesi Selatan, kalau tidak salah Pak ya. Nah, ada di tempat kami nanti juga untuk 2025. Nah, penentuan tentunya kita sama-sama tahu bahwa RHL ini sekarang tidak serta-merta kita yang menentukan jenisnya, tetapi berdasarkan keinginan masyarakat. Mungkin sebelumnya tadi di oh ya, next. Nah, jadi kita melihat tidak hanya ekologi, tapi kami terus terang sekarang ini mungkin lebih banyak kepada yang ekonominya, Pak. Jadi kami sebelum memulai kegiatan bersama BPDAS, terutama dari seksi kelembagaan yang ada di BPDAS, juga kami membicarakan terkait jenis-jenis yang diminati oleh masyarakat. Kemudian nilai ekonominya, kemudian pasar. Nah, walaupun nilai ekonominya bagus, tetapi kalau barang itu perlu diolah, saya yakin tidak berhasil juga kegiatan RHL ini. Kalau kita tanam buah, mungkin berhasil karena memang itu barang kalau panen langsung bisa dipakai. Tetapi untuk jenis-jenis lain seperti kayu putih, yang kebetulan kami jadikan komoditi utama di tempat kami karena wilayahnya kering, itu kami pastikan dulu pasarnya. Seperti itu. Nah, ini adalah tanaman-tanaman di sebelahnya ini. Kami juga mencoba di dalam setiap kegiatan RHL itu memberikan reward, Pak. Tapi kami komunikasikan dulu dengan BPDAS. Reward berupa tanaman produktif. Gitu. Termasuk juga di wilayah-wilayah yang dikelola oleh swasta. Wilayah itu berhasil, kami berikan reward untuk tanaman produktif. Itu tempat kami ini ya seperti alpukat, seperti jambu, bukan, eh, durian, itu masuk di dalam tanaman produktif. Artinya tanaman yang sudah tingginya 1 meter ke atas, Pak. Dan itu disambung begitu. Itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Next. Nah, ini adalah kegiatan sosialisasi, Pak. Mungkin kita sama-sama lakukan. Tapi alhamdulillah, terus terang kami di KPH itu dengan BPDAS itu sudah dekat. Jadi kalau komunikasi pun sudah baik. Jadi segala kegiatan ini memang selalu terkoordinir dengan baik antara kami dengan BPDAS, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kami lakukan sebelum kegiatan kami lakukan kegiatan kunjungan. Ini fasilitas BPDAS juga, kunjungan ke pabrik, Pak. Kami tunjukkan kepada petani bahwa apa yang nanti Bapak tanam ini sudah ada tempat jualnya. Bahkan di dalam pertemuan itu kita coba untuk membuat kesepakatan harga nanti terhadap produk yang akan dihasilkan oleh petani. Kebetulan ini adalah pabrik HBK, banyak yang diolah, Pak. Ada kelor, ada umbi-umbian juga di sini, ada empon-empon dan juga termasuk kayu putihnya. Jadi dia mengolah minyak kayu putih di sini. Next. Nah, ini adalah gambaran data dari kegiatan APBN untuk RHL yang di kami dari BPDAS Dodokan Moyosari. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan, untuk 2021, 22, 23 ini kami yang melaksanakan kegiatan itu, tetapi dukungan penuh dari kelompok anggotanya. Untuk tahun 2024, kami coba untuk kelompok yang maju dari depan, Pak. Karena kelompok kami ini, Wana Lestari ini adalah kelompok yang salah satu yang bisa panen kayu saat ini. Hutan kemasyarakatan yang bisa panen kayu. Nah, ini kelompoknya alhamdulillah akan kami naikkan sekarang ini menjadi kelompok gold, Pak. Tetapi sebenarnya silver pun bisa. Platinum bisa. Tetapi kami akan coba untuk ke gold dulu. Seperti itu. Next.
Nah, tantangan pelaksanaan RHL di KPR Rinjani Timur, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada juga di tempat Bapak-Bapak sekalian. Kami itu sebenarnya di wilayah kami didominasi oleh tanaman pertanian, Pak, berupa jagung. Jadi hutan kami yang dulu dipenuhi oleh sono keling, dibabat habis, sekarang menjadi lahan pertanian jagung, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang menyebabkan seringkali kami terkendala untuk kegiatan RHL. Makanya kami coba untuk memilih tanaman yang bisa bersamaan dengan tanaman jagung, ditumpang sarikan dengan tanaman jagung. Itu pun kami atur jarak tanamnya yang semulanya 3 kali 3, kami atur menjadi 12 kali 2 meter. Kadang 1,5 meter. Seperti itu. Jadi kami berikan sistemnya lorong, nanti jagung itulah yang di lorong-lorong tersebut. Dan tanaman kayu putih itu yang berjarak tadi 12,5 meter itu. Itu yang coba kami lakukan. Dan ini juga tentunya komunikasi lagi dengan BPD karena di saat nanti pada saat evaluasi harus ada kesepahaman soal itu. Kemudian tadi jenis tanaman yang bersinergi. Nah, wilayah kami ini yang jagung itu Bapak Ibu sekalian, curah hujannya sangat rendah. Tetapi volume tanahnya tebal, Pak. Kalau dia sudah musim kemarau, itu apa namanya? Bisa tenggelam kaki kita sama debu-debunya. Nah, itulah yang ditanam oleh masyarakat untuk tanaman jagung. Dan satu-satunya yang bisa kami coba masukkan ke sana itu memang hanya kayu putih saat ini. Mengapa? Karena kayu putih ini tahan terhadap panas, kemudian tidak disukai oleh ternak. Di tempat kami juga ada ternak masalahnya. Itu pilihan. Pilihannya untuk mewujudkan ada keberhasilan RHL. Tetapi ada juga tanaman-tanaman lain, selainnya seperti kami masukkan turi juga di sana. Kemudian juga ada tanaman MPTS lainnya seperti ada kelengkeng yang bisa untuk tumbuh. Kami sudah coba tanam alpukat di sini tidak bisa tumbuh, mungkin karena terlalu panas. Seperti itu. Dan sampai sekarang belum turun hujan, Pak, di tempat kami. Kami perkirakan kalau BMKG itu triwulan ketiga bulan Desember. Mudah-mudahan saja bisa. Ini juga menjadi hal yang agak susah buat kita di dalam melaksanakan kegiatan RHL itu. Kemudian tadi kepastian pasar, stabilitas harga. Nah, ini juga menjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita sudah punya produk, tetapi seringkali harga itu apa ya namanya fluktuasinya terlalu jauh untuk produk kehutanan. Contohnya kami porang, Pak. Porang kami kembangkan pada waktu kami kembangkan 16.000. Di saat sudah mulai panen jatuh jadi 1.500. Dibatalin sama masyarakat. Nah, ini kayu putih pun sekarang Bapak Ibu sekalian terus terang kami jual 1 kilo Rp1.000, Pak, kesepakatan dengan apa namanya pabrik. Nah, tahun pertama alhamdulillah kami bisa panen, Pak. Untuk 25 hektar itu kami bisa dapat 5 ton. 5 ton kami jual dengan harga 1.000. Nah, berjalan sekarang pabrik nutut penurunan harga. Nah, itu mungkin menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya harga di tanaman-tanaman kehutanan itu bisa lebih stabil seperti itu. Nah, kemudian hilirisasi tadi, karena kita memang sangat terbatas Bapak Ibu sekalian untuk pengolahannya, kemudian kebijakan pemanfaatan tanaman RHL. Kenapa saya katakan ini harus saya tuliskan, terutama hasil hutan kayu Bapak Ibu sekalian. Di tempat kami itu kami pernah mengembangkan sengon laut seluas 50 hektar. Antusias masyarakat sangat besar sekali. Tanaman sudah tumbuh dan dijaga dengan baik. Tetapi permasalahannya kami tidak bisa untuk melakukan panen. Kelompok ini statusnya adalah kemitraan kehutanan. Sudah kulin KK, tetapi tidak bisa panen. Kami tanyakan bagaimana tata usaha kayunya. Tidak, kami belum temukan jawabannya. Kami ya artinya harus ke dirjen ini, lempar lagi ke dirjen ini. Sampai sekarang akhirnya apa yang terjadi? Mereka membiarkan tanamannya tumbang sendiri, diambil kayu, diambil daunnya, ranting cabangnya oleh masyarakat yang membutuhkan untuk pakan ternak, dan itulah yang terjadi. Nah, untuk membangun itu kembali memang agak susah jadinya, karena mereka akan kembali lagi, kami kembali lagi ke jagung, Pak, karena jagungnya yang sudah jelas pasarnya. Begitu.
Nah, itu mungkin tantangan-tantangan yang mungkin nanti harus kita apa namanya, ada kemudahan di dalam pemanfaatan hasil hutan yang ada di perhutanan sosial tersebut. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian gambaran dari kegiatan RHL yang sudah kami lakukan. Ini kondisi awal lahan kami Bapak Ibu sekalian. Jadi terlihat seperti lapangan bola sebenarnya. Kalau sekarang belum musim hujan, dia itu coklat Bapak Ibu. Karena tanamannya kering semua. Kemudian melihat itu kami coba untuk melakukan penanaman kayu putih. Dan ini adalah hasilnya Bapak Ibu sekalian. Ini real yang ada di lapangan. Kemudian lanjut, ini yang tanaman tahun 2021. Ini sebenarnya cikal bakal Bapak Ibu sekalian yang dilihat oleh masyarakat sekitarnya untuk melakukan kegiatan RHL juga untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Next. Nah, ini untuk yang 2022 kondisinya sama. Lokasinya berdekatan Bapak Ibu sekalian. Tadi di hutan produksi yang kuning itu. Next. Ini gambaran saja Pak Ibu. Lanjut. Ini yang 2023. Tanamannya masih seukuran itu. Belum bisa untuk dipanen. Next. Nah, ini adalah kami mendapat apresiasi dari Ibu Wakil Gubernur kami pada waktu itu. Karena lokasi yang kami tanam 2021 dan 2022 ini kami lakukan panen Pak, panen perdana, dan Ibu Gubernur, Wakil Gubernur pada waktu itu mendukung kegiatan ini. Dan berharap ini bisa terus berlanjut untuk lokasi-lokasi yang lainnya. Next. Nah, faktor pembatas yang ada di untuk kegiatan RHL KPR Rinjani Timur itu adalah tadi musim Bapak Ibu sekalian. Musim hujan di tempat kami di lokasi itu hanya 2 sampai 3 bulan. Curah hujannya sangat rendah. Dan untuk tahun kemarin saja kami mulai menanam pertengahan Januari Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang 2023 pertengahan Januari. Itu dari administrasinya pun jadi ribet ya, Mbak Mel ya. Seperti itu. Kemudian kebijakan ya, ada penggembalaan ternak Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pembakaran lahan. Nah, jadi tanaman RHL kami di lapangan itu ada fase-fase krusialnya. Pada saat pembukaan lahan Bapak Ibu sekalian, dia disemprot oleh Roundup. Sudah kering dia dibakar. Sudah dibakar, nanti pada waktu tanaman sudah mulai, dia disemprot lagi untuk herbisida tanaman jagung. Setelah itu panen. Kalau sudah panen, masalahnya adalah yang punya lahan bukan yang memanen, tetapi dia minta orang mengerjakannya. Sehingga orang yang mengerjakan pun tidak tahu apa ini tanaman yang di samping tanaman jagung itu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga ditindih seperti itu yang mati. Nah, itu yang kami alami Bapak Ibu sekalian. Ada fase-fase itu yang sangat berat. Kemudian nanti masuk ternak lagi. Kemudian kebiasaan di tempat kami kalau sudah panen itu ada bakar lagi Pak. Bakar untuk cari sisa-sisa jagung. Kalau sudah terbakar ketemu sisa-sisa jagung itu. Itulah yang diambil oleh masyarakat sekitar bukan petaninya. Itu yang terjadi. Nah, kebijakan. Kebijakan kita terus terang Bapak Ibu sekalian, itu pada waktu 2022 itu ada kebijakan Hutsos dan non-Hutsos pada waktu itu. Terus terang saja kalau Hutsos itu kan pada waktu itu tidak menggunakan HOK, Pak. Tetapi kalau non-Hutsos pakai HOK. Nah, yang jadi pertanyaan saya pada waktu itu kenapa kok PS ini tidak menjadi hal yang prioritas gitu. Padahal kan ini PS sudah ada izinnya. Kewajiban kita untuk mewujudkan program kegiatan di PS. Tetapi pada waktu itu ada yang diutamakan non-Hutsos. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami lakukan kebetulan pada tahun 2022 itu kami pilih kelompok yang sudah Hutsos, yang sudah PS tadi, HKM, dan yang sedang berproses PS. Tetapi polanya adalah dengan yang Hutsos. Nah, itu panjang ceritanya di situ, harus benar-benar kami bersama BPDAS terus sosialisasi untuk agar bisa dilaksanakan tanpa HOK.
pendekatannya pada waktu itu, kebetulan Pak Rudi pada waktu itu PPK-nya kami banyak melakukan BIMTEK, Pak. BIMTEK di sana. Kemudian ya, kami tadi memberikan tanaman-tanaman produktif seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa diterima oleh masyarakat. Next, kemudian teknisnya di dalam, terus terang Bapak Ibu, mungkin semua saya tidak tahu, yang saya rasakan ternyata kebijakan geotagging ini benar-benar menguras waktu, tenaga dan pikiran dan biaya Pak sebenarnya. Ya. Jadi geotagging ini pekerjaan yang menurut kita gampang tetapi di lapangan ternyata susah Pak. Susah. Iya. Apalagi kalau di tempat kami geotagging dilakukan pada waktu jagung sudah tinggi Pak. Seperti kita cari kutu ya, susah carinya Bu. Posisinya di mana dibuka nanti kita foto, udah kita foto katanya double lagi seperti itu. Ini tetapi sebenarnya tujuannya memang baik. Nah, tetapi mohonlah kalau memang ini tujuannya menjadi salah satu syarat atau faktor untuk menyatakan bahwa RHL dilakukan, tolong dong didukung dengan anggaran biayanya juga begitu. Ya, ini terus terang terbatas, tetapi itu menjadi faktor penting menyatakan bahwa kegiatan RHL itu sudah dilakukan. Nah, ini mungkin jadi pemikiran dan perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kemudian peralatan geotagging. Terus terang Pak, di tempat kami itu sebagian besar personilnya adalah tenaga kontrak. Tenaga kontrak Bapak Ibu, bukan PNS. PNS kami hanya 30% dari jumlah tenaga yang ada di KPH Rinjani Timur yang jumlahnya sekitar 82 orang. Nah, peralatannya menggunakan peralatan yang digunakan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga lapangan. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran, tetapi memang banyak kendala, kami sudah sampaikan, tetapi banyak pengendalanya karena memang ada aturan-aturan pengadaan barang dan jasa yang mengikat di situ yang tidak bisa kita mengeksekusi supaya ada peralatan geotagging. Next. Nah, ini kebakaran lahan, Pak. Kalau kebakaran lahan kami setiap tahun, ya kondisinya begini, padamkan dengan apa yang ada di lapangan. Begitu. Lanjut. Ini kegiatan geotagging. Ini saya katakan tadi, Pak, gambar yang di pojok. Kalau sudah jagung seperti itu, agak repot. Kita melakukan geotagging. Di saat dia masih baru panen juga repot. Karena kalau pengalaman kami, susah membedakan terutama kayu putih dengan rumput, Pak, di saat dia sudah panen. Sama bentuknya. Itu yang susah. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi, Pak, karena kami sudah sampaikan datanya double, harus ulang lagi. Bingungnya ulangnya harus dari mana? Seperti itu. Next. Ya, jadi kunci kalau saya sih melihat RHL ini sebenarnya ada non teknis yang menjadi hal yang utama untuk selalu kami lakukan. Kami selalu komunikasi yang jelas dengan BPDAS, Pak, di sana. Nah, menyamakan persepsi, Pak. Jadi niatnya, kalau kami sih niatnya. Ada yang niatnya RHL selesai, ada niatnya yang RHL-nya berhasil. Kalau niatnya RHL selesai sebenarnya gampang. Selesai kita tanam, geotagging selesai pekerjaan, begitu kan Pak ya. Tapi kalau berhasil memang agak susah. Nah, kami cobalah untuk sama-sama dengan terutama PPK yang ada di BPDAS Dodokan Mayosari, supaya ini ada hasilnya. Bisa menjadi show window untuk kegiatan RHL. Karena selalu di tempat kami ini, pimpinan daerah itu RHL sudah dilakukan di sana berapa banyak, berapa luasannya, tetapi hasilnya mana, itu selalu menjadi beban buat kami. Kemudian yang kedua kesepahaman. Saya harus katakan ini di KPH itu Pak, anggarannya terbatas. Tidak seperti di BPDAS kalau kami katakan. Ya, terutama sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Pada waktu kami belum Cipta Kerja Pak, kami masih bisa dianggarkan sekitar 2,5 miliar untuk satu KPH. Tetapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja muncul, tidak ada kepastian PAD dari sektor kehutanan turun drastis. Jadi sekitar 300-400 juta untuk setiap KPH. Itu pun tidak hanya untuk biaya RHL saja, tapi pengamanan,
operasional KPH, dan sebagainya. Jadi terbagi banyak Pak di situ. Itu yang jadi ini. Kemudian eh, akibatnya apa? Pola yang kita kembangkan kan kalau kita melakukan kerjasama, BPDAS kerjasama dengan KPH, akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Nah, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPH, susah sekali bagi kami untuk membiayai itu terlebih dahulu. Kalau kami biayai itu terlebih dahulu, maka kami suatu saat akan pinjam. Pinjam kemana? Kalau sudah pinjam, hitungannya bisnis lagi, Pak. Tidak bisa kita menjamin itu berhasil. Di situ, Pak. Nah, kemudian anggaran itu akan keluar setelah dilakukan evaluasi. Kan sudah selesai dulu, Pak, pekerjaan itu. Kalau tidak kami kerjakan, tidak cair juga anggaran itu. Nah, disinilah tempatnya kesepahaman sebenarnya antara PPK yang di BPDAS dengan kami pelaksana di lapangan. Bagaimana kami sharing terhadap biaya-biaya yang akan kita keluarkan dalam setiap fase rehabilitasi hutan dan lahan ini. Kemudian kepastian informasi. Nah, kepastian informasi artinya apa yang sudah kami kerjakan, progres yang sudah kami kerjakan harus diketahui oleh BPDAS, oleh PPK-nya. Di saat ada hambatan, ada solusi yang bisa diberikan kepada kami oleh BPDAS, begitu Pak. Ini sebenarnya kunci supaya pekerjaan kami bisa lancar di lapangan. Next. Nah, ini mungkin masukan dan saran izin Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan nanti atau masukan atau apa yang dibicarakan di dalam kegiatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kami berharap areal PS ini menjadi salah satu faktor untuk menyusun RURHL, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Tadi saya dari awal mengatakan kegiatan kami banyak di 15% wilayah kami yang di hutan produksi. Sementara di hutan lindung belum. Nah, kenapa belum di hutan lindung? Karena dia RURHL. Padahal kalau kita lihat kondisinya, itu sudah masuk di dalam untuk layak untuk dilakukan apa namanya kegiatan RHL. Karena hutan lindung kami itu sebenarnya sumber mata air untuk Pulau Lombok, Pak, di Kabupaten Lombok Timur. Kalau itu sudah rusak, tidak ada lagi upaya untuk rehabilitasi di sana, maka air juga akan habis. Nah, ini jadi kami berharap, saya sering berkata, kenapa sih tidak menyusun RURHL ini, jadikan saja seluruh PS itu, seluruh blok pemanfaatan yang ada di RPH-JPKP ini sebagai wilayah RURHL. Gitu. Itu yang selalu menjadi kendala, sehingga tidak bisa masuk. Tidak hanya kegiatan dari APBN, juga kegiatan dari pihak ketiga, Bapak Ibu sekalian, dari perusahaan-perusahaan tambang dan sebagainya. Tidak bisa masuk, karena pertama kuncinya harus masuk RURHL itu. Yang kedua, tadi geotagging, mungkin menjadi perhatian pokok karena ini memang menjadi bagian penting terlaksananya RHL itu. Dikatakan sudah dilaksanakan. Kemudian peningkatan standar kualitas bibit. Mungkin ini sudah kita sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami coba untuk pendekatan tadi. Kami sebenarnya bercermin dari apa yang dilakukan oleh Pak Kepala BPDAS Lampung, Pak Idi Bimantara sebenarnya. Kalau ketemu sama beliau, beliau selalu bicara soal bagaimana caranya rehabilitasi untuk dengan tanaman-tanaman yang produktif ini. Kemudian ini mungkin saya tidak tahu, ini hanya pikiran saya, ada sumber air di sekitar lokasi, Bapak. Di tempat kami itu selalu ada, tetapi posisinya di atas, di hutan lindung. Nah, kita sering mengalami kesulitan di dalam penyediaan air untuk pembibitan. Ada TPS-TPS yang kita bangun selalu sulit dengan air. Nah, kalau kami lihat mungkin di dalam pertemuan ini apakah tidak bisa ada dari kegiatan RHL itu alokasi anggarannya untuk
penyediaan air yang ada di daerah hulunya. Gitu. Karena rata-rata begini Bapak Ibu sekalian, untuk di wilayah HKM yang terakhir ini, mereka itu melakukan perpipaan untuk bisa menyalurkan airnya ke lokasi RAL-nya. Itu yang ada di tempat kami. Nah, tadi kemudian kami mohon untuk eh, bisa meminimalisir perubahan kebijakan, Pak, di dalam RHL ini. Karena perubahan kebijakan yang dilakukan itu ternyata dampaknya sangat besar di kami. Contohnya tadi, hood source dan non-hood source tadi. HOK-nya ada, HOK-nya tidak ada. Kami gunakan yang tidak ada HOK-nya. Di saat sekarang boleh, ternyata di hood source itu ada HOK-nya. Ternyata itu perlu sosialisasi lagi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat lagi, walaupun itu menguntungkan mereka. Nah, kami berharap hal-hal tersebut tidak sering terjadi supaya apa yang kita lakukan dapat berjalan. Karena sekali kami bicara, maka itu yang akan dipegang. Sekali kami salah, maka kami akan selamanya dikatakan bohong dan tidak didukung oleh masyarakat petani untuk melakukan kegiatan RHL. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini bukan merupakan sukses story yang mungkin dikatakan tadi oleh Pak Kasubdin, tetapi ini bagian dari cerita pengalaman kami dan apa yang kami hasilkan dari kegiatan RHL selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, Pak. Makasih Pak Hadi, Pak KKPH. Tapi ada balingnya tadi ya kalau nggak salah ya. Kepala Balai KPH gitu. Balai KPH. Oh iya iya, saya baru tahu ini ada Balai KPH. Biasanya hanya KPH saja, nggak ada balainya. Eh, Makasih Pak Hadi. Ada beberapa hal yang sangat menarik nanti kita diskusikan selama 30 menit ke depan. Nanti ada